akan segera dimulai. Kepada petugas sidang untuk mempersilahkan jaksa penuntut umum dan penasehat hukum memasuki ruang sidang. Kepada jaksa penuntut umum dan penasehat hukum dipersilakan untuk duduk di tempat yang sudah dipersilakan. Kepada jaksa penuntut umum dan penasehat hukum dipersilakan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 122/PIT-B/2020 Pengadilan Negeri Mataram pada hari ini, Senin 28 Desember 2020 atas nama terdakwa Hendri Rian Kaswara segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin. Hari ini akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Untuk itu diberitahukan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi, tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu jalannya persidangan, serta mentaati aturan yang telah ditetapkan. Dan bagi para peserta sidang yang membawa anak di bawah umur, silakan menunggu di luar persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan hari ini, ada baiknya sejenak kita menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 122/PIT-B/2020 Pengadilan Negeri Mataram pada hari ini, Senin, tanggal 28 Desember 2020 atas nama terdakwa Hendri Rian Kaswara dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Selamat pagi saudara terdakwa. Selamat pagi majelis. Saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat majelis. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap majelis. Jawab pertanyaan saya. Nama lengkap Hendri Rian Kaswara, tempat lahir Aimbel, umur tanggal lahir 22 tahun 20 Mei 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tanggal lahir Aimbel 1998, agama Islam, pekerjaan pelajar. Benar yang mulia. Saudara didampingi penasihat hukum. Benar yang mulia. Ini penasihat hukum terdakwa. Sudah menyelesaikan surat kuasa, kartu advokat, dan berita acara sumpah saudara. Sudah yang mulia. Silakan tunjukkan. Penasihat hukum. Silakan tunjukkan. Penuntut umum, silakan maju.
Semua sudah didaftarkan ke kepanitiaan. Presiden. Silakan kembali. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah, Yang Mulia. Saudara terdakwa sebelumnya sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara berhak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Mengerti? Mengerti. Penuntut umum, silakan dibacakan. Majelis Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat dakwaan nomor 122 B 2020 Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin 28 Desember 2020 atas nama Hendri yang Kaswara bahwa Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan? Sepenuhnya saya ajukan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana saudara penasihat hukum? Bagaimana saudara penasihat hukum? Karena sebelumnya kami sudah menerima salinan surat dakwaan dari saudara penuntut umum, maka kami akan mengajukan nota keberatan yang mulia. Silakan. Silakan. Terima kasih. Penuntut umum, ada tanggapan mengenai nota keberatan yang telah dibacakan? Baik, terima kasih. Izin berdiri yang mulia. Silakan. Nota keberatan sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 122 garing FIB garing 2020 Pengadilan Negeri Mataram pada hari ini Senin 28 Desember 2020 atas nama terdakwa Hendri Lian Kaswara dibuka dan menyatakan bahwa kami terima kasih. Penuntut umum, ada tanggapan mengenai nota keberatan yang telah dibacakan? Ada majelis. Silakan. Terima kasih. Menanggapi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, kami penuntut umum berpendapat bahwa surat dakwaan yang kami susun sudah memenuhi ketentuan dari pasal 143 KUHP mengenai syarat-syaratnya penyusunan surat dakwaan. Mengenai syarat-syaratnya penyusunan surat dakwaan, kami juga berpendapat bahwa saudara terdakwa seharusnya diadili pengadilan negeri Mataram karena lokus dan tempus delikti dilakukan di daerah hukum pengadilan Mataram. Oleh karena itu, kami tetap pada dakwaan kami majelis hakim. Terima kasih. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu hari Senin tanggal 28 Desember 2020 dengan agenda pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum untuk tetap hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum, terdakwa dan terdakwa kembali ke tahanan. Saudara-saudara mengerti? Panitera, catat tanggal jadwal sidang berikutnya. Baik, majelis hakim. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim
meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 122/PIT-B/2020 Pengadilan Negeri Mataram pada hari ini, hari Senin 4 Januari 2021 atas nama terdakwa Rian Kaswara segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 1. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 122/PIT-B/2020 Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin 4 Januari 2021 atas nama terdakwa Henry Rian Kaswara dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Selamat pagi saudara terdakwa. Selamat pagi majelis. Saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat majelis. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap majelis. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa sidang hari ini adalah pembacaan putusan selah. Untuk itu, diingatkan kepada saudara PU, terdakwa dan PH untuk memperhatikan putusan selah yang akan dibacakan. Mengerti? Mengerti. Karena putusan selah telah dibacakan, putusan selah sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 122/PIT-B/2020 Pengadilan Negeri Mataram pada hari ini Senin 4 Januari 2021 atas nama terdakwa Henry Rian Kaswara bahwa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena putusan selah telah dibacakan yang pada pokoknya menolak nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh PIU. Bagaimana saudari PIU, sudah siap dengan alat bukti saudari? Karena alat bukti belum siap untuk kami hadirkan, maka kami meminta kepada majelis hakim untuk menunda persidangan 7 hari ke depan. Bagaimana saudara penasihat hukum, setuju? Setuju ya mulia. Setuju yang mulia. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dengan agenda penunjukan alat bukti oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada
Panitra, catat jadwal sidang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 122 garing Pit B garing 2020 garing Pengadilan Negeri Mataram pada hari ini, Senin 11 Januari 2021 atas nama terdakwa Henry Rian Kaswara akan segera dimulai. Pidana pembunuhan berencana nomor 122 garing Pit B garing 2020 garing Pengadilan Negeri Mataram pada hari ini, Senin 11 Januari 2021 atas nama terdakwa Henry Rian Kaswara dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembuktian oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah, majelis hakim. Alat bukti apa saja yang akan saudara ajukan? Kami akan mengajukan satu orang saksi, satu orang ahli, surat, dan barang bukti yang kami beri tanda dari P1 sampai dengan P8. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat di samping kanan penasihat hukum saudara. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat di samping kanan penasihat hukum terdakwa. Baik, majelis. Penuntut umum silakan hadirkan saksi-saksi saudara. Petugas, hadapkan para saksi ke ruang sidang. Hadapkan para saksi ke ruang sidang. Baik, saksi, sebelum memberikan keterangan, saksi akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia, majelis. Saksi silakan maju, juru sumpah silakan. Saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. sebenarnya. Saksi silakan duduk kembali. Saksi yang telah disumpah, sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang para saksi lihat, dengar dan ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, melainkan juga kepada Tuhan. Dan apabila para saksi terbukti memberikan keterangan palsu, para saksi dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP. Saksi mengerti? Mengerti, majelis. PU saksi mana yang saksi mengerti? Mengerti, majelis. Ada saksi lain yang mau dihadirkan oleh penuntut umum? Ada. Penuntut umum, apakah ini saksi Anda? Ya, majelis. Silakan. Baik, pada saksi penuntut umum, apakah benar nama Anda Alfian Kurniadi? Benar yang mulia. Tempat lahir Mataram, umur tanggal lahir 22 tahun, 17 November 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Getah Kelurahan Cakra, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram, agama Islam, pekerjaan wirausaha pendidikan SMK. Benar? Benar yang mulia.
Saudara saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Ia mengerti yang mulia dalam kasus pengeroyokan yang terjadi di depan Taman Budaya Mataram. Keterkaitan saudara dalam perkara ini apa? Jadi begini yang mulia, saya ini adalah pemilik dari motor yang dicuri oleh saudara korban yaitu Fahrul Rijal Umam. Bagaimana bisa motor saudara dilarikan oleh korban? Bisa saudara ceritakan? Baik, yang mulia, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menceritakan kronologinya. Jadi si terdakwa yaitu Henry Rian Kaswara itu adalah teman saya yang membawa korban yaitu Fahrul Rijal Umam ke rumah saya sebelumnya gitu. Jadi di sana dia membawanya untuk membeli motor saya atau membayarnya dengan jumlah uang tunai yaitu sekitar 5 jutaan. Itu janjinya yang mulia. Jadi di sana kita sudah deal untuk bernegosiasi dalam hal pembayaran motor ini sendiri. Nah di sana ketika sudah deal negosiasi, tiba-tiba ketika saya sudah memberikan kunci dan lain sebagainya, surat-surat seperti itu, si korban yaitu Fahrul Rijal Umam ini tiba-tiba menghilang. Dalam beberapa hari saya kontak, saya hubungi nomor beliau selalu menghindar. Nah dalam hal ini saya berinisiatif untuk untuk melakukan suatu perencanaan gitu untuk menjebak si korban dengan menyuruh pacar saya untuk menghubunginya. Nah di sana pacar saya si Mbak Mega berhasil menghubunginya dan kami berencana bertemu di Taman Budaya. Ketika di Taman Budaya, pacar saya langsung mengarahkannya ke lokasi di mana tempat saya yang sudah saya sarankan. Dan di sana ketika si korban yaitu Fahrul Rijal Umam ini sampai, saya langsung memberikan sebuah pipa besi berukuran kurang lebih 1 meter kepada teman-teman saya yaitu Irham, Alvan, Ade, dan Ilham serta Nasir. Cukup. Ya yang mulia. Selanjutnya, dari mana saudara saksi mengenal korban? Dia sendiri temannya pelaku yaitu Henry Rian Kaswara. Oke, baik. Penuntut umum, ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Saudara saksi, apakah benar Anda menyuruh Mega mendatangkan korban ke Taman Budaya pada malam itu? Benar, jaksa. Mengapa Anda menyuruh Mega untuk mendatangkan ke Taman Budaya? Jadi ketika saya sudah melakukan transaksi dengan pelaku yaitu Fahrul Rijal Umam ini, dia melanggar janji dan melanggar kesepakatan kami dalam hal penjualan sepeda motor ini sendiri. Jadi di sana waktu yang sudah ditentukan untuk membayar dan melunasi atau memberikan saya uang pembayaran sepeda motor ini, tiba-tiba dia menghilang dan entah tidak bisa dihubungi seperti yang mendas gitu. Kemudian setelah saudara Mega berhasil menghubungi korban, apa yang saudara lakukan pada saat itu? Saya langsung mohon maaf sebelumnya, terdakwa yaitu Henry Rian Kaswara sendiri langsung pergi untuk memukuli korban yaitu Fahrul Rijal Umam ini dengan ancaman sebelumnya, ancaman yang dilontarkan oleh Fahrul Rijal Umam ini, dia mengatakan bahwa saya tidak takut dan saya bakalan
tidak bakalan memberikan apa yang kamu minta. Itu pengakuan si korban yang saya tahu sebelum kejadian ini terjadi seperti itu. Nah, dalam hal ini baik korban maupun saya itu langsung naik darah gitu seperti itu. Dasar dari sinilah kami berencana untuk melakukan suatu suatu penjebakan. Di sana si korban ini sudah sadar bahwa dia dijebak dan dia langsung naik darah juga, langsung memukuli si terdakwa yaitu saudara Hendri Kaswara, dan di sana terjadilah suatu perkelahian seperti itu. Apa yang terjadi setelah saudara dan teman saudara itu berada di taman budaya tersebut? Apa yang terjadi? Perkelahian yang tadi saya jelaskan. Bagaimana menurut kamu? Cukup? Ada lagi yang dipertanyakan? Cukup majelis. Baik. Dari penasihat hukum sendiri ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah benar saudara yang membagikan pipa kepada teman-teman saudara pada saat masih berada di rumah saudara? Benar, penasihat hukum. Termasuk kepada terdakwa. Benar. Mengapa saudara memberikan pipa-pipa tersebut kepada teman-teman saudara? Awalnya untuk jaga-jaga, penasihat hukum. Dengan kata lain, saudara memberikan pipa-pipa tersebut hanya untuk berjaga-jaga karena takut atas ancaman yang korban lakukan kepada saudara. Benar. Saudara saksi, apakah saudara tahu kapan terdakwa memutuskan senjata tajam yang diperlihatkan tadi oleh terdakwa kepada korban? Kenapa bisa diulangi? Saudara saksi, apakah saudara tahu kapan terdakwa menusukkan senjata tajam yang diperlihatkan tadi oleh terdakwa kepada korban? Kalau masalah penusukan, saya tidak mengetahuinya, penasihat hukum. Cukup yang mulia. Terima kasih. Baik. Terdakwa ada pertanyaan? Tidak ada yang menulis. Oke, cukup. Saya kembalikan ke pimpinan hakim ketua. Baik, saudara saksi, silakan kembali ke tempat duduk. Majelis. Penuntut umum, apakah ada alat bukti lain? Ada majelis. Akan kami ajukan satu orang ahli. Silakan dengan ahli saudara. Tugas hadapkan saudara ahli ke ruang sidang. Selamat pagi, saudara ahli. Pagi majelis. Saudara dalam keadaan sehat? Sehat majelis. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap majelis. Ahli Dr. Ade Sofianadi, SPKR, MSI, MD. Iya majelis. Sebelum memberikan keterangan, saudara akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia majelis. Silakan maju. Ikuti kata-kata saya. Silakan juru sumpah ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli dalam persidangan ini akan memberikan keterangan sesuai disiplin ilmu yang saya miliki. Silakan kembali. Ahli mana yang terlebih? Apakah ini
penuntut umum? Ya majelis. Ahli Dr. Ade Sofian Hadi SPKM MSI MD. Ya majelis. Ahli Ade silakan menempati tempat di depan majelis hakim. Karena pemeriksaan alat bukti oleh penuntut umum telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan alat bukti oleh penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum, sudah siap dengan alat bukti, saudara? Belum, Pak. Kepada saksi ahli, apakah benar nama Anda Dr. Ade Sofian Hadi, SPKP MSI MED? Benar? Benar, majelis. Tempat lahir Mataram, umur tanggal lahir 35 tahun 27 November 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal perumahan Panji Tilar, Perum, Kota Mataram, agama Islam, pekerjaan doktor, pendidikan S2. Benar? Benar, majelis. Baik. Saudara ahli mengerti mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Iya, saya mengerti, majelis. Saya dihadirkan di persidangan ini diminta oleh penuntut umum untuk menjelaskan akibat meninggalnya korban pengeroyokan atas nama Fahrul Rizal Umar, majelis. Baik. Apakah sebelumnya saudara pernah diminta keterangan oleh Polres Mataram? Sudah, majelis. Keahlian saudara dalam bidang apa? Saya adalah dokter di bidang forensik, majelis. Baik. Sudah berapa lama saudara menjadi dokter forensik? Saya menjadi dokter di bidang forensik sudah 9 tahun, majelis. Baik. Dari penuntut umum ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Saudara ahli, bisakah saudara menjelaskan hasil visum yang telah saudara lakukan terhadap korban? Baik, saya akan menjelaskan hasil visum terhadap korban. Berdasarkan surat visum nomor 2277 garing Uni 8.8 garing TU garing 2020 tanggal 21 Juni 2020 terhadap seorang jenazah yang bernama Fahrul Rizal Umar alias Umam dapat saya terangkan sebagai berikut. A. Terdapat luka-luka lecet tekan akibat kekerasan benda tumpul dengan arah tegak lurus dengan permukaan tubuh korban di pipi kanan, dahi dan jari-jari. Luka-luka tersebut terjadi ketika korban masih hidup atau luka-luka antemortem. B. Terdapat luka-luka lecet gerus akibat kekerasan tumpul dengan arah miring dengan permukaan tubuh di pelipis kiri, dagu, dada kanan dan lutut kanan. Luka-luka tersebut terjadi ketika korban masih hidup atau luka-luka antemortem. C. Terdapat luka-luka memar akibat kekerasan tumpul di kelopak mata kiri dan sekitar luka lecet di tubuh korban. D. Terdapat luka tusuk akibat kekerasan benda tajam di dada kiri dengan arah miring. Perkiraan senjata penyebab luka tersebut berukuran lebar sekitar 3 cm dan lebar sekitar 1,5 cm. Kedalaman senjata tajam yang menembus rongga dada tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atau pemeriksaan yang mendalam. Berdasarkan surat luka menunjukkan bahwa terdapat 2 sisi mata tajam pada senjata tersebut. Kemudian menurut ahli apa yang menyebabkan korban meninggal? Menurut saya senjata yang digunakan pelaku diperkirakan mengenai paru-paru sehingga mengalami pendarahan sehingga korban tersebut meninggal dunia. Menurut ahli apakah luka tusukan itu dilakukan terhadap pembelaan atau memang disengaja? Kemudian menurut ahli apakah luka tusuk itu merupakan tusukan dari pembelaan diri atau memang dari pelaku yang memang disengaja atau bagaimana? Baik, menurut hasil pemeriksaan jenazah dilihat dari luka tusukan di dada sebelah kiri diperkirakan
Oleh karena apabila dilakukan untuk pembelaan diri, maka biasanya menurut ahli luka tersebut biasanya berada di sekitar tangan. Menurut ahli, apakah kemungkinan senjata yang digunakan itu untuk menusuk si korban ini? Menurut saya kemungkinan besar yang digunakan untuk menusuk korban dan sesuai dengan hasil pengamatan luka pada diri korban saat visum. Cukup banyak. Baik. Penasihat hukum, ada pertanyaan? Baik, penasihat hukum, ada pertanyaan? Ada ya, Mulia? Silakan. Saudara Abdi, apakah benar untuk mengetahui penyebab terjadinya kematian korban harus dilakukan otopsi pada jenazah? Iya benar. Jika memang demikian, lalu mengapa saudari bisa menyimpulkan bahwa meninggalnya korban diakibatkan oleh penusukan? Tidak pernah, karena keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Jika memang demikian, lalu mengapa saudari bisa menyimpulkan bahwa meninggalnya korban atau Fahrul saudara almarhum Fahrul Umar disebabkan oleh tusukan, sedangkan tadi saudari mengatakan hanya melakukan visum saja kepada jenazah? Baik, berdasarkan International Code of Disease ke-10 yang mana presentasi kebenaran perkiraan sebab kematian menurut metode ini adalah minimal 80%, sehingga dapat disimpulkan sebab kematian dasar pada orang ini adalah luka tusuk di dada kiri oleh kekerasan benda tajam. Cukup ya Mulia. Baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke ketua hakim. Saya kembalikan ke hakim kedua. Baik, saudara ahli Dr. Ade Sofian Hadi, SPKM MSI MD, silakan kembali ke tempat duduk. Karena pemeriksaan alat bukti oleh penuntut umum telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan alat bukti oleh penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum, sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah ya Mulia. Alat bukti apa saja yang akan saudara ajukan? Kami akan mengajukan 1 orang saksi dan bukti surat yang mulia. Kami akan Alat bukti apa saja yang saudara ajukan, saudara penasihat hukum? kami akan mengajukan 2 orang saksi dan bukti surat yang mulia. Silakan dengan saksi-saksi saudara. Saksi Muhammad Ilham dan saksi saudari Hipsia, silakan memasuki ruangan sidang. Selamat pagi para saksi. Para saksi dalam keadaan sehat. Siap mengikuti sidang hari ini? Sebelumnya silakan maju untuk menunjukkan kartu identitas. Sebelumnya silakan maju untuk menunjukkan kartu identitas para saksi. Saksi Muhammad Ilham, jawab pertanyaan saya. Baik para saksi, sebelum memberikan keterangan, para saksi akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia ya Mulia. Saksi silakan maju, juru sumpah silakan maju. Para saksi, ikuti kata-kata saya.
Baik, saksi silakan maju. Juru sumpah silakan. Ikuti kata-kata saya para saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Silakan kembali. Para saksi telah disumpah. Sumpah tersebut silakan kembali. Baik, para saksi yang telah disumpah, sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang para saksi lihat, dengar, dan ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, melainkan juga kepada Tuhan. Dan apabila para saksi terbukti memberikan keterangan palsu, para saksi dapat diancam dengan pidana penjara maksimal setiap Ya, ulang-ulang. Nah, dari sebelumnya dah. dari titiknya. Jadi kita Oke, udah. Dan apabila para saksi terbukti memberikan keterangan palsu, para saksi dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP. Para saksi mengerti? Penasihat hukum, saksi mana yang terlebih dahulu diperiksa? Saksi saudara Muhammad Ilham yang mulia. Saudara Muhammad Ilham, silakan mengambil tempat di depan majelis hakim. Saksi yang lainnya silakan menunggu di luar persidangan. Silakan. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi. Sebelumnya, apakah benar Anda atas nama Muhammad Ilham, tempat kelahiran Skarbella, umur atau tanggal lahir 45 tahun, 20 September 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tanggal lahir Skarbella, Kota Mataram, agama Islam, pekerjaan PNS, lulusan S1. Saudara saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Saya mengerti. Saya dihadirkan di sini terkait meninggalnya korban atas nama Fahrul Rizal Umam. Saya mengerti. Ulang. Saya mengerti. Saya dihadirkan di sini terkait meninggalnya korban atas nama Fahrul Rizal Umam oleh terdakwa. Keterkaitan saudara dalam hal ini apa? Saya adalah kakak ipar terdakwa. Hakim penasihat hukum, ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Jangan dibaca hakimnya. Penasihat hukum, ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apa respon dari keluarga dengan kejadian ini? Keluarga sangat shock dan tidak percaya kejadian ini bisa terjadi. Kenapa keluarga bisa terjadi percaya terhadap kejadian yang menimpa adik ipar saudara pada saat ini? Karena terdakwa ini dikenal baik dan sopan di keluarga, sehingga kami sekeluarga tidak percaya dengan apa yang terjadi dan apa yang menimpa dia. Kemudian apa tindakan yang dilakukan keluarga setelah mengetahui kejadian ini? Kami sekeluarga berusaha untuk mengobrol dengan baik dengan keluarga korban untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Terus kapan saudara bertemu dengan keluarga dari korban? Saya bertemu sekitar 5 hari setelah kejadian pengeroyokan itu terjadi. Kemudian
apa yang saudara bicarakan dengan keluarga korban pada saat itu? Kami mohon maaf atas nama keluarga atas tindakan yang dilakukan oleh anak kami, sehingga di sana kami dengan itikat baik ingin membantu keluarga yang tertinggalkan, korban terutama anak korban, yang dimana kami berada bersedia menanggung biaya atas anak korban sebelumnya. Kemudian apa respon dari keluarga pada saat itu, saudara? Alhamdulillah keluarga korban merespon sangat baik. Itikat mereka juga baik kepada kami. Keluarga korban juga sudah memaafkan adik kami, akan tetapi proses hukum akan tetap berlanjut. Cukup yang mulia, terima kasih. Penuntut umum ada pertanyaan? Nasrul, Nasrul, Nasrul. Tinggal tim dulu deh. Penuntut umum ada pertanyaan? Tidak ada majelis hakim. Terdakwa, apakah ada tanggapan? Oh, iya. Terdakwa ada tanggapan? Tidak ada majelis. Baik, saya kembalikan kepada hakim ketua. Baik, terima kasih. Penasihat hukum, apakah baik, silakan saksi Muhammad Ilham balik ke tempat. Selanjutnya penasihat hukum untuk mempersilakan saksi berikutnya. Saudari siap. Petugas. Penasihat hukum silakan memberikan saksi berikutnya ke ruang sidang, hadirkan saksi berikutnya ke ruang sidang. Baik, yang mulia. Petugas, saksi mohon diharapkan di sini. Siap. Ya. Selamat pagi, saudari saksi. Selamat pagi yang mulia. Apakah saksi siap diperiksa? Siap yang mulia. Baik, silakan dilanjutkan. Terlebih dahulu saya akan menanyakan biodata. Apakah benar Anda atas nama saudari Hifsiah, tempat lahir Skarbella, umur atau tanggal lahir 25 tahun 20 September 1994, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Skarbella, Kota Mataram, agama Islam, pekerjaan montir, pendidikan terakhir SMA. Benar yang mulia. Saudari saksi, mengerti mengapa Anda dihadirkan di persidangan ini? Iya, mengerti. Saya dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Fahrul Rizal Umam. Keterkaitan saudara dalam hal ini apa? Saya merupakan teman kerja saudara terdakwa di bengkel, dan terdakwa ini sering menceritakan masalahnya dengan korban ini dengan saya. Penasihat hukum ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Saudara saksi, saudari saksi, kapan terakhir kali saudari bertemu dengan korban? Sore harinya pada saat sebelum kejadian pengeroyokan tersebut. Apakah terdakwa pernah bercerita kepada saudari mengenai masalahnya dengan korban? Pada saat di bengkel sore itu, terdakwa bercerita kepada saya bahwa terdakwa merasa tidak enak dengan Alfian Kurniadi yang dilarikan motornya oleh korban, karena terdakwa ini sendirilah yang mengenalkannya korban terlebih dahulu terhadap Alfian Kurniadi. Saudara saksi, apakah saudara tahu apa maksud dari terdakwa mengenakan korban pada Alfian Kurniadi? Ya, pada saat itu terdakwa ingin membantu Alfian Kurniadi ini yang ingin menjual motor sehingga
Lalu kemudian, apakah terdakwa tidak bercerita sesuatu ketika akan bertemu nanti dengan korban? Terdakwa pada saat itu bercerita kepada saya bahwa kalau sampai terdakwa ini bertemu dengan korban, terdakwa akan ikat si korban dan akan membawanya langsung ke kantor polisi supaya dipenjara. Menurut pendapat saksi, apakah korban ada niat untuk menusuk atau melukai korban? Tidak pernah ada niat dari terdakwa seperti itu pada saat diberikan. Cukup yang mulia. Penuntut umum ada pertanyaan? Tidak ada majelis. Udah. Tidak ada Mas. Oh dulu Nasrun itu. Penuntut umum ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan bahwa Anda bersama korban atau terdakwa. Saudara saksi mengatakan tadi bahwa saudara bersama terdakwa pada saat sore hari sebelum pengeroyokan terjadi. Apakah benar? Iya, benar. Kemudian apakah saudari tahu terdakwa setelah Oke. Kemudian apakah saudari ini duduk? Kemudian apakah saudari tahu terdakwa setelah dipegang itu kemana? Sebelum terdakwa meninggalkan pada saat itu, terdakwa sempat ditelepon oleh Alfian Kurniadi untuk datang ke rumahnya. Mungkin pada saat itu terdakwa langsung ke sana. Apakah saudari tahu tidak apa maksud Alfian itu menyuruh ke bagian itu? Rumah itu. Apakah saudari tahu tidak maksud? Ulang. Apakah saudari? Ya, saudari. Apakah saudari tahu tidak maksud Alfian menyuruh terdakwa datang ke rumahnya? Yang saya dengar dari terdakwa bahwa mereka akan merencanakan penjebakan terhadap korban karena pada saat itu korban sangat susah untuk ditemui. Cukup, majelis hukum? Terdakwa ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, saya serahkan ke hakim kedua. Baik, terima kasih. Penasihat hukum, ada bukti lain? Cukup yang mulia. Baik, karena pemeriksaan alat bukti oleh penasihat hukum telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan terdakwa. Oh iya, saya suruh kembali. Penasihat hukum, ada bukti lain yang dihadirkan? Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, silakan kembali tempat duduk. Karena pemeriksaan alat bukti oleh penasihat hukum telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di depan majelis hakim. Baik yang mulia. Baik, terdakwa, apakah siap diperiksa terdakwa? Siapa yang mulia? Apakah saudara benar telah melakukan pelanggaran hukum tindak pidana terkait dengan pembunuhan berencana terhadap saudara Fahrul Rizal Umar? Tidak yang mulia. Baik, apakah saudara menyesal dengan perbuatan saudara? Tidak yang mulia. Baik, saya kira cukup. Karena pemeriksaan terdakwa telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Sudah siap dengan tuntutan saudara? Untuk menyusun tuntutan, kami mohon kepada majelis hakim untuk menunda sidang 7 hari ke depan. Terima kasih. Bagaimana saudara penasihat hukum? Setuju? Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim,
sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum untuk diingatkan kepada saudara penuntut umum untuk tetap hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa dikembalikan ke tahanan. Saudara-saudara mengerti? Mengerti. Panitra, ambil mic-nya ini. Belum. Panitra, catat jadwal sidang berikutnya. Baik majelis hakim. Sidang dinyatakan ditutup. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 122/PIT-B/2020 Pengadilan Negeri Mataram pada hari ini, Senin tanggal 18 Januari 2021 atas nama terdakwa Henry Rian Kaswara akan segera dimulai. Baik. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 122/PIT-B/2020 Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 atas nama terdakwa Henry Rian Kaswara dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Selamat pagi, saudara terdakwa. Pagi yang mulia. Saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah majelis hakim. Silakan. Baik, terima kasih majelis hakim. Tuntutan nomor 122/PIT-B/2020 Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 bahwa terdakwa Saudara terdakwa mengerti dengan tuntutan yang dibacakan? Saudara terdakwa mengerti dengan tuntutan yang dibacakan? Mengerti yang mulia. Ada tanggapan? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Terima kasih yang mulia. Kami akan mengajukan nota pembelaan yang mulia. Namun untuk menyusunnya kami mohon kepada yang mulia untuk menunda persidangan 7 hari ke depan yang mulia. Terima kasih. Bagaimana saudara penuntut umum? Setuju yang mulia. Baik, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu hari tanggal Senin 25 Januari 2021 dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum untuk diingatkan kepada saudara penuntut umum untuk tetap hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa dikembalikan ke tahanan. Saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Panitra, catat tanggal jadwal sidang berikutnya. Baik majelis hakim. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 122/PIT-B/2020 Pengadilan Negeri Mataram pada hari ini, Senin tanggal 18 Januari 2021 atas nama terdakwa Henry Rian Kaswara akan segera dimulai. Baik. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 122/PIT-B/2020 Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 atas nama terdakwa Henry Rian Kaswara dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Selamat pagi, saudara terdakwa. Pagi yang mulia. Saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah majelis hakim. Silakan. Baik, terima kasih majelis hakim. Tuntutan nomor 122/PIT-B/2020 Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 bahwa terdakwa Saudara terdakwa mengerti dengan tuntutan yang dibacakan? Saudara terdakwa mengerti dengan tuntutan yang dibacakan? Mengerti yang mulia. Ada tanggapan? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Terima kasih yang mulia. Kami akan mengajukan nota pembelaan yang mulia. Namun untuk menyusutnya kami mohon kepada yang mulia untuk menunda persidangan 7 hari ke depan yang mulia. Terima kasih. Bagaimana saudara penuntut umum? Setuju yang mulia. Baik, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu hari tanggal Senin 25 Januari 2021 dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum untuk diingatkan kepada saudara penuntut umum untuk tetap hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa dikembalikan ke tahanan. Saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Panitera, catat jadwal sidang berikutnya. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 122 garing PIT B garing 2020 garing Pengadilan Negeri Mataram pada hari ini, Senin, tanggal 1 Februari 2020 atas nama terdakwa Henry Rian Kaswara akan segera dimulai. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 122 garing PIT B garing 2020 garing Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin 1 Februari 2021 atas nama terdakwa Henry Rian Kaswara dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Hukum. Action. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk itu, diingatkan kepada penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Mengerti? Mengerti, mengerti. Saudara terdakwa mengerti dengan putusan nomor 422 garing PIT B garing 2020 garing Pengadilan Negeri Mataram. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Henry Rian Kaswara alias Henry, tempat tanggal lahir Aikmal, umur 22 tahun, tempat lahir Aikmal 20 Mei 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Aikmal, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SMK. Terdakwa ditahan dalam rutan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Selamat Henry Rian Kaswara alias Henry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primer. 3. Menyatakan terdakwa Selamat Henry Rian Kaswara alias Henry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara. 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Memerintahkan barang bukti yang berupa 1 buah handphone, 1 buah pisau, 1 buah handphone merek Nokia, 1 buah handphone merek Mito, 1 buah tali nilon, 1 buah unit sepeda motor, 1 kunci sepeda motor, 1 kembar kain sarung berwarna hitam, 1 pasang sendal jepit, 1 buah peci, 1 lembar baju hem lengan pendek, mohon maaf saya ulangi, 1 lembar baju hem lengan pendek, 1 lembar celana pendek, 1 buah ikat pinggang berwarna coklat merek Oakley, 1 unit motor merek Yamaha, 1 lembar STNK nomor NTB 0145891 dan 1 buah kunci sepeda motor Yamaha. Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Henry Rian Kaswara alias Henry. 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.500.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada Senin 2 Februari, mohon maaf, saya ulangi. Demikian diputuskan dalam
rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada Senin tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Muhyiddin Nasir SHMH sebagai Ketua Majelis, Saudara Waisyadi SHMH, Saudari Lola Wahyutami SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Lola Wahyutami SHMH sebagai Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 1 Februari 2020 oleh kami Muhyiddin Nasir SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Saudari Lola Wahyutami SHMH dan Saudara Waisyadi SHMH selaku anggota hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Saudari Baik Sofian Kardiani SHMH sebagai panitera pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh Saudara Nasrul SHMH, Panisu Baraditya SHMH selaku jaksa penuntut umum, kemudian Saudara Ilham Saputra SHMH dan Saudara Alfanus Nadian SHMH selaku penasihat hukum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Hakim anggota Lola Wahyutami SHMH, Waisyadi SHMH, Hakim Ketua Majelis Muhyiddin Nasir SHMH. Tertanda tangani. Baik. Saudara terdakwa mengerti dengan putusan yang telah dibacakan? Apakah saudara akan mengajukan upaya hukum? Sepenuhnya saya serahkan. Saudara terdakwa mengerti dengan putusan yang telah dibacakan? Mengerti. Apakah saudara akan mengajukan upaya hukum? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Kami akan mengajukan banding. Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana saudara penasihat hukum? Kami akan mengajukan banding ya. Bagaimana penuntut umum? Kami pikir-pikir dulu majelis hakim. Baiklah, diberitahukan kepada penasihat hukum, terdakwa dan penuntut umum bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor 122 garing B garing 2020 garing Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 atas nama terdakwa Henry Riakaswara dinyatakan ditutup dan selesai. Siap. Wassalamualaikum